Shalom adik-adik teruna yang dikasih Tuhan. Senang sekali hari ini Kak Megi bisa menyapa adik-adik semua di rumah untuk kita sama-sama beribadah pada hari ini dalam ibadah hari Minggu Persekutuan PLK Teruna. Adik-adik, Kakak harap adik-adik semua di rumah sudah siap untuk mengikuti ibadah dan sudah mengenakan pakaian yang rapi dan sopan, juga sudah menyiapkan persembahan yang sudah dimasukkan ke dalam amplop. Ingat, dalam ibadah jangan sampai ada yang makan dan minum. Baik adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, Kakak undang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari sama-sama kita menyanyi Mars PLK Teruna. Adik-adik, kita akan masuk dalam peribadatan. Mari siapkan hati dan pikiran kita bersaat teduh. Adik-adik teruna yang dikasih Tuhan, kita akan mengawali ibadah kita pada hari ini dengan memuji Tuhan dari PKJ nomor 148. Adik-adik teruna yang dikasih Tuhan, kita akan masuk dalam doa pembukaan. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Kami anak-anak-Mu Persekutuan PLK Teruna boleh beribadah kepada-Mu di hari Minggu ini Tuhan, walaupun masih kami lakukan secara online. Biar Tuhan Engkau mengurapi ibadah kami sehingga ibadah kami ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Tuntun kami Tuhan, pribadi lepas pribadi dalam rumah kami masing-masing, sehingga kami boleh mengikuti ibadah ini dengan baik, dan kami boleh mengerti, memahami firman-Mu Tuhan, dan kami juga boleh memuji membesarkan nama-Mu.
Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, ungkapan syukur kami kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik teruna yang dikasih Tuhan, kita akan masuk dalam Mazmur Pujian yang terambil dari Mazmur 93 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Tuhan Raja yang kekal. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan berpakaian berikat pinggang kekuatan. Sungguh telah tegak dunia, tidak bergoyang. Tahtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal Engkau ada. Sungai-sungai telah mengangkat, ya Tuhan. Sungai-sungai telah mengangkat suaranya. Sungai-sungai mengangkat bunyi hempasannya. Daripada suara air yang besar, daripada pecahan ombak laut yang hebat. Lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. Peraturan-Mu sangat teguh, bait-Mu layak kudus, ya Tuhan untuk sepanjang masa. Adik-adik teruna yang dikasih Tuhan, sebelum kita masuk dalam pelayanan firman yang akan dibawakan oleh Kak Sandi, mari adik-adik kita memuji Tuhan dari NKB 115. Mari kita buka Alkitab kita untuk membaca, memahami, dan merenungi serta menerapkan apa yang menjadi perintah Tuhan pada firman Tuhan pagi hari ini yang terambil dari kitab Matius 25 ayat 14 sampai dengan 18. Saya ulang, kitab Matius 25 ayat 14 sampai dengan 18. Sebelum saya membacakan, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah bertata dalam kerajaan surga, mengucap syukur dan berterima kasih atas kasih karunia dan campur tangan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Izinkan dan perkenankan kami Tuhan untuk menerima kebenaran firman Tuhan melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Persiapkan hati dan jiwa kami Tuhan, berfirmanlah karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Adik-adik yang terkasih, saya akan membacakan firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dari kitab Matius 25 ayat 14 sampai dengan 18. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Adik-adik yang terkasih, sungguh luar biasa firman Tuhan pada pagi hari ini yang mau mengajarkan kita bagaimana kita dapat mengembangkan potensi diri kita masing-masing.
Baik, adik-adik yang terkasih, kitab Matius ini mau mengajarkan atau menceritakan tentang bagaimana misi perjalanan Tuhan Yesus untuk meraih atau mendapatkan kerajaan sorga. Dimana kitab Matius ini, terutama kitab Matius 25 ini berbicara tentang khotbah di akhir zaman. Nah, latar belakang atau histori yang mendasari firman Tuhan kita pada pagi hari ini mau berkata bahwa khotbah di akhir zaman ini bukan berarti atau serta-merta yang kita pahami bahwa akhir zaman adalah kiamat yang memang sudah tidak ada lagi adanya kehidupan. Kitab Matius 25 ayat 14 dan sampai 18 ini mau mengatakan bahwa akhir zaman di sini adalah di mana zaman Tuhan memberikan rahmat atau karunia terhadap umat yang percaya dengan memberikan talenta-talenta yang bisa dikembangkan dalam kehidupan selanjutnya. Gitu ya adik-adik ya. Artinya Tuhan Yesus mempunyai misi bahwa setiap orang percaya harus dapat mengembangkan dirinya seiring dengan perkembangan zaman. Itu yang mendasari firman Tuhan pada pagi hari ini adik-adik. Kita bisa lihat perikop ini tentang perumpamaan tentang talenta. Yang mana kitab Matius ini banyak mengatakan bahwa perumpamaan-perumpamaan dalam perjalanan Yesus juga tentang kerajaan surga seperti yang saya bilang tadi. Lantas adik-adik yang terkasih, apa sih yang mau kita petik terkait dengan firman Tuhan pada pagi hari ini? Kita sudah baca kitab Matius 25 ayat 14 sampai dengan 18 yang dimana di situ sebagai objek ada 3 orang. 1 menerima 5 talenta, 2 menerima 2 talenta, dan yang ketiga menerima 1 talenta. Adik-adik yang terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini mau mengajak kita untuk berpikir bagaimana ketika kita menjalani kehidupan dengan seiringnya perkembangan zaman, teknologi yang canggih, sehingga kita dapat menghadapi dan kita dapat menjalani. Mungkin adik-adik mengenal dengan bahasa new normal, gitu ya. Artinya yang mendasari firman Tuhan pada pagi hari ini tentang perjalanan Yesus melalui Matius ini yang diberitakan di kitab Matius ini mau memberitakan bahwa adaptasi ataupun kebiasaan setiap umat manusia yang sampai dengan saat ini yang bisa dikatakan adalah tatanan baru, new normal. Mungkin adik-adik mengenal ya, ketika kita mulai menghadapi virus corona ini beberapa waktu silam, ada bahasa adalah new normal, yang dimana kehidupan baru, tatanan baru. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini adik-adik mau mengatakan kepada kita melalui perumpamaan tentang talenta, di mana ada 3 orang yang masing-masing menerima talenta dengan jumlah yang berbeda. Gitu ya adik-adik. Namun kita bisa lihat orang yang pertama menerima 5 talenta, bagaimana dia mengembangkan talentanya untuk bertambah atau menjadi beberapa kali lipat. Begitupun juga orang yang kedua, ketika dia melihat orang yang pertama 5 talentanya dia kembangkan, dia olah sehingga dia mendapat laba 5 talenta lagi, yang bila dijumlahkan menjadi 10 talenta. Berarti ada pergerakan, ada perkembangan dari 5 sampai dengan 10. Begitupun juga orang yang kedua. Orang yang kedua melihat dan memerhatikan bahwa di orang pertama adalah suatu hal yang bagus, adalah suatu hal yang baik kalau dia kembangkan menjadi 2 kali lipat. Alhasil dia mengikuti, namun dengan caranya sendiri, sehingga orang kedua pun mendapatkan hasil 2 talenta ataupun laba 2 talenta dari yang dia punya 2 talenta, jadi dijumlahkan menjadi 4 talenta. Nah, orang yang ketiga dia mendapatkan 1 talenta, namun orang yang ketiga ini mempunyai ciri tersendiri atau cara tersendiri untuk bagaimana menggunakan talentanya, sehingga tidak berkembang, namun dia tetap ada 1 talenta yang dia tutup rapat-rapat di dalam tanah, dia gali lubang, dia taruh,
sehingga tidak ada seorang pun atau orang lain bahkan dia pun juga mendapatinya talenta tersebut. Sehingga pada waktunya tuannya datang, talenta itu tetap satu. Nah, inilah perumpamaan yang mau dikatakan dalam kitab Matius 25 ayat 14 sampai dengan 18. So, apa sih yang bisa kita dapat adik-adik? Ya, apa aplikasi yang harus kita bisa terapkan terkait dengan tatanan baru ataupun new normal ini melalui kitab Matius 25 ayat 14 sampai dengan 18. Adik-adik yang terkasih, kita harus paham dan kita harus tahu bahwa Tuhan berkesinambungan dengan tadi histori yang saya katakan bahwa khotbah pada akhir zaman, yaitu adalah bukan berarti zaman atau akhir kiamat atau akhir dari hidup ini, tidak. Namun di mana zaman Tuhan memberikan rahmat atau karunia terhadap kita semua. Nah, melihat dalam kehidupan saat ini bahwa sungguh luar biasa adik-adik. Mungkin adik-adik dan saya juga kakak-kakak yang lainnya merasakan bahwa sampai dengan saat ini kita bisa bekerja, sampai dengan saat ini kita bisa melakukan atau berkarya baik di dalam Tuhan maupun di dalam pekerjaan ataupun di dalam masyarakat. Itu adalah karunia Tuhan adik-adik. Itu adalah berkat Tuhan. Tuhan kasih kita talenta, Tuhan kasih kita kemampuan. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah kita sebagai umat percaya peka terhadap itu? Ini menjadi bahan renungan adik-adik dan saya bahwa ketika Tuhan kasih talenta, yang pertama, apakah kita mau mengembangkan talenta itu? Ya, yang kedua, apakah kita mau bersyukur terhadap apa yang sudah Tuhan kasih, terutama dalam talenta atau bakat atau kemampuan yang kita miliki. Namun terkadang adik-adik, mungkin ini juga yang saya rasakan ketika saya proses pertumbuhan dari kecil, remaja hingga dewasa, bahwa sempat terpikir atau dalam hati kecil berkata bahwa sebenarnya apa sih kemampuan yang saya punya. Saya tidak tahu apakah adik-adik berkata seperti itu atau dalam hati ada mempunyai pikiran seperti itu. Kalau saya sendiri jujur pada saat itu pernah terlintas dalam hati saya, sebenarnya apa sih kemampuan saya. Namun pada firman Tuhan pagi hari ini sangat-sangat menguatkan dan luar biasa adik-adik. Sehingga saya tahu jawabannya saat ini gitu ya, bahwa Tuhan memberikan setiap umatnya adalah talenta. Maupun itu yang sama, maupun itu berbeda talentanya masing-masing. Seperti itu adik-adik. Nah, tinggal kita kembangkan, kita ini punya talenta di mana. Kita punya bakat dan kemampuan seperti apa. Jangan pernah berkata bahwa saya tidak punya kemampuan kak, saya tidak punya talenta. Jangan berkata seperti itu. Itu artinya kita tidak bersyukur atau kita tidak mengucap syukur dengan apa yang sudah diberikan oleh Tuhan. Kita pasti punya talenta adik-adik. Kita pasti punya kemampuan. Tidak mungkin tidak. Hanya kembali lagi, apakah kita peka terhadap talenta yang Tuhan kasih pada kita. Yuk, mulai dari sekarang ini teguran buat adik-adik dan saya bahwa jangan pernah berpikir bahwa kita ini tidak punya apa-apa. Dan jangan pernah berpikir bahwa kita hanya manusia biasa-biasa saja. Kita ini manusia yang luar biasa adik-adik, yang Tuhan sudah berikan talenta-talenta untuk supaya kita mengembangkan diri kita. Itu yang Tuhan mau adik-adik. Tuhan mau dengan talenta yang Dia kasih, kita mengembangkan sehingga menjadi suatu potensi yang besar. Gitu ya adik-adik ya. Itu yang Tuhan mau. Yuk, mulai dari sekarang kita gali potensi kita. Apa yang kita bisa, kita tekuni. Ya kan? Kita pelajari, kita asah. Tapi ingat, yang pertama dan terutama, dengan mengembangkan, bagaimana mengembangkan potensi kita, dan bagaimana mengembangkan talenta kita. Satu yang terutama, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Namun selalu libatkan dan andalkan Tuhan. Karena Tuhan yang akan membuka semuanya. Ya. Ibaratnya seperti ini, kita menanam satu benih,
Tapi ketika kita proses, kita pupuk, kita siram dan segala macam, itu akan bertumbuh menjadi satu pohon yang besar dan berbuah. Begitupun kita adik-adik. Ketika Tuhan memberikan satu titik talenta, kita mau andalkan dan libatkan Tuhan, kita yakin dan percaya kita bisa bahwa Tuhan memberikan untuk kita bisa kembangkan, sehingga kita bisa mengembangkan talenta kita dapat berguna untuk orang lain, dan terutama berguna untuk Tuhan. Itu yang Tuhan mau adik-adik. Itu yang Tuhan mau. Maka dari sekarang mari kita sama-sama berbondong-bondong dengan penuh komitmen, dengan penuh semangat. Yuk kita kembangkan apa yang sudah Tuhan kasih untuk kita. Mungkin dari adik-adik ada yang baru bisa bermain gitar, memahami atau menghafal 1, 2, 3 kunci. Tapi ketika kita asah, kita mau libatkan Tuhan, mungkin ada beberapa puluh bahkan ratusan kunci yang sudah kita kuasai. Bahkan kita sudah bisa menciptakan 1 buah lagu, 2 buah lagu, ataupun kita bisa mengiringi, entah itu di gereja, dalam ibadah-ibadah, ataupun dalam persekutuan-persekutuan yang ada baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Itu talenta adik-adik. Itu bakat dan kemampuan yang Tuhan kasih, kita kembangkan, kita libatkan Tuhan yang akan membuka semuanya. Begitu pula mungkin adik-adik yang mempunyai bakat atau talenta di bela diri atau di olahraga lainnya, atau apapun itu, melukis, itu adalah talenta, itu adalah kemampuan yang patut kita kembangkan, yang patut kita karyakan untuk Tuhan. Seperti itu adik-adik, jelas ya? Firman Tuhan pada pagi hari ini mau mengajari kita bagaimana kita mengembangkan, bagaimana kita membuat satu potensi yang besar dengan kita punya kemampuan yang kita lakukan untuk Tuhan. Tuhan mau kita berkarya untuk Dia. Dengan peradaban yang semakin modern, teknologi yang semakin canggih, Tuhan mau kita berkarya di situ untuk jalan yang benar. Tuhan mau kita berkarya di situ untuk suatu kebaikan. Dan Tuhan mau kita semua berkarya di situ untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu adik-adik. So, mari adik-adik dan saya melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, yuk penuh dengan semangat, penuh dengan konsentrasi dan fokus. Dan yang terutama adalah komitmen. Bahwa ketika kita mempunyai potensi yang dapat kita kembangkan, bukan semata-mata untuk kesombongan, bukan semata-mata untuk dilihat orang, bukan semata-mata untuk ditinggikan pribadi, tapi hanya satu. Tuhan memberikan kita talenta untuk dikembangkan supaya kita dapat berkarya di dalam Tuhan. Amin. Adik-adik yang terkasih, untuk merespon firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita mengangkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat atau PKJ nomor 7 dengan judul Bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan dan apa yang seterusnya. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermain.
Adik-adik yang terkasih, mari kita naikkan syafaat kita. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah bertata dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kami panjatkan hanya ke dalam nama-Mu. Kami mengucap syukur berterima kasih ya Tuhan, karena campur tangan Tuhan serta kasih karunia Tuhan yang selalu merendah dalam kehidupan kami. Berkat, rahmat, hikmat yang Kau limpahkan bagi kami Tuhan, semuanya itu hanya dari kuasa dan kehendak-Mu saja. Ya Tuhan, dalam rangkaian doa syafaat ini, hamba berdoa untuk bangsa-bangsa dan negara di dalam dunia ini, yang terlebih khusus adalah bangsa Indonesia. Tuhan mau sertai bangsa Indonesia, baik masyarakatnya, pemerintahan, dari tingkat RT sampai dengan tingkat presiden. Tuhan mau berkati mereka, Tuhan mau sertai mereka, jaga dan pelihara mereka Tuhan, sehingga mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya penuh dengan amanah yang seturut dengan kehendak Tuhan. Jaga dan pelihara bangsa Indonesia ini Tuhan. Banyak suka dan duka yang boleh kami rasakan sebagai warga negara Indonesia, terlebih khusus pada saat ini pandemi COVID-19 yang boleh kami rasakan sebagai bencana nasional bahkan internasional Tuhan. Ajari kami Tuhan sebagai masyarakat yang peduli terhadap kesehatan, peduli terhadap sesama, sehingga kami boleh mematuhi protokol kesehatan, selalu mematuhi protokol kesehatan sehingga terhindar dari segala virus-virus yang ada. Begitupun juga saudara-saudari terkasih kami yang saat ini sedang dilanda kelemahan tubuh akibat terpapar COVID-19 maupun tidak terpapar COVID-19. Tuhan mau jaga dan pelihara mereka, Tuhan mau jamah mereka, karena Engkaulah dokter di atas segala dokter yang sanggup menyembuhkan segala macam penyakit di muka bumi ini Tuhan. Sembuhkan mereka Tuhan, berikan mereka kesehatan dan berikan mereka pemulihan. Karena kami yakin dan percaya di dalam Yesus ada pemulihan dan di dalam Yesus ada kesembuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan. Dalam rangkaian doa syafaat ini juga Tuhan, hamba berdoa untuk gereja-gereja yang ada di dunia, baik yang ada di Indonesia dan terlebih khusus GPIB Pengharapan Cibinong. Tuhan mau sertai dalam segala pelayanannya, baik pelkat-pelkatnya Tuhan maupun presbiter serta komisi-komisi yang ada, juga PHM yang mengelola kesehariannya Tuhan. Tuhan mau berkati kami semua, jaga dan pelihara kami sehingga diberikan sukacita dan damai sejahtera dan selalu semangat di dalam pekerjaan Tuhan. Kan bukan semata-mata untuk di luar kemuliaan Tuhan, namun tujuan yang utama adalah kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus atas segala penyertaan Tuhan. Sampai dengan saat ini kami masih diberi nafas kehidupan yang selalu baru. Dalam rangkaian doa syafaat ini juga kami berdoa untuk adik-adik terkasih kami yang saat ini mengalami kelemahan tubuh. Tuhan mau sembuhkan mereka, Tuhan mau jamah mereka. Karena kami yakin dan percaya di dalam Yesus ada kesembuhan dan di dalam Yesus ada pemulihan. Begitupun juga mereka yang mendapati atau mempunyai pergumulan Tuhan, baik dalam ruang lingkup keluarga, ruang lingkup sekolah ataupun masyarakat. Tuhan mau topang mereka, Tuhan mau dampingi mereka, Tuhan mau tuntun mereka, sehingga mereka dapat menjadi manusia yang rendah hati, sehingga mereka dapat menjadi manusia yang seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga kasih yang boleh mereka dapatkan boleh berbagi dalam segala pergumulannya menjadi sukacita. Kami yakin dan percaya Tuhan yang akan menopang, Tuhan akan menguatkan, dan Tuhan yang akan memampukan untuk menghadapi dan melewati pergumulan tersebut, dan Tuhan yang akan merubah pergumulan tersebut menjadi sukacita dan damai sejahtera. Begitupun juga adik-adik kami yang masih di bangku sekolah,
yang saat ini masih melakukan sekolah jarak jauh ataupun melalui media sosial, Tuhan mau sertai dan berkati mereka supaya dapat selalu semangat dan fokus serta konsentrasi untuk menempuh pendidikan yang baik dan benar sehingga dapat berhasil di kemudian hari. Ya Tuhan Allah petata dalam kerajaan surga, dalam rangkaian Yosafat ini juga kami mau berdoa untuk segala tugas dan tanggung jawab yang boleh kami jalani Tuhan, terkait dengan kondisi di saat ini pandemi 19. Tuhan yang akan menuntun kami sehingga kami tidak salah arah. Tuhan yang akan menuntun kami sehingga kami dapat lurus di jalan Tuhan. Tuhan, banyak hal yang tidak kami sebutkan satu persatu dalam rangkaian doa syafaat ini Tuhan, namun kami yakin dan percaya Engkau adalah Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Mendengar apa yang menjadi seruan dan permohonan dalam hati kami masing-masing. Inilah doa syafaat kami Tuhan, yang kami naikkan hanya ke dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, saatnya kita akan masuk dalam ungkapan syukur. Mari kita siapkan persembahan kita yang sudah dimasukkan ke dalam amplop, dan nanti adik-adik bisa serahkan amplop itu kepada orang tua adik-adik untuk diserahkan ke gereja. Untuk mengiringi persembahan kita, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 302, Ku Beri Persembahan. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa persembahan. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk persembahan yang boleh kami berikan kepadamu. Kami tahu juga Tuhan, persembahan ini berasal daripadamu saja. Terimalah persembahan kami yang kami berikan sebagai ungkapan rasa syukur hati kami kepadamu. Berkati persembahan ini ya Tuhan, agar dapat berguna dalam menunjang pelayanan gereja. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik teruna yang dikasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita sama-sama memuji Tuhan dari NKB 196, Ku Beroleh Berkat. Ku
kekasih dalam Kristus Yesus, tiba waktunya kita mengakhiri atau menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan selalu melekat dalam hati dan jiwa kita, sehingga dapat memahami dan juga menerapkan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan yang selalu menyertai dan memberkati kita sampai selama-lamanya. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah bertata dalam kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan hanya ke dalam nama-Mu. Kami mengucap syukur atas kasih karunia dan campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Tuhan, kiranya firman-Mu dapat menjadi terang dan pedoman dalam kehidupan kami yang selalu menuntun dan membimbing kami. Terima kasih ya Tuhan, jaga dan pelihara kami. Biarlah kami selalu mengandalkan dan melibatkan Tuhan. Amin. Ibadah selesai. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.